kecuali mereka yang tidak lulus CPNS dan sudah ikut seleksi SKD maupun SKP tinggal diangkat menjadi paruh waktu. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Prof. Judan, Pak Waka, Pak Kepala BKN, Pak Waka, Pak Deputi, Pak Hermen ya, dan seluruh teman-teman Bapak Ibu dari para sekjen, Sestama, Sekda. Terima kasih. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam upaya kita untuk menyelesaikan arahan daripada pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 20 untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN. Jadi kita sudah sekeras mungkin mengupayakan apa yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang dan sudah menjadi komitmen pemerintah dengan legislatif untuk menyelesaikan ini, dan saya harap tahun ini sudah bisa kita selesaikan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah honorer. Tentunya ini kan tidak akan bisa memuaskan semua pihak untuk menyelesaikan, tetapi tentunya komitmen kami adalah kami menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang dan yang sudah menjadi komitmen. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon bantuannya para sekda dan para sekjen dan sekda untuk mengoptimalisasikan data yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN. Jadi pangkalan data ini menjadi basic kami untuk bisa menyelesaikan tenaga honorer. Dan sebagaimana diarahkan perintah daripada Undang-Undang Nomor 20, tentunya setelah ini instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer apapun namanya, dan ini karena kami juga sudah komit dengan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, dan kami juga berharap kita semuanya bisa membuat komitmen untuk kita sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Saya lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas komitmen dan supportnya untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitan dengan tenaga honorer. Mudah-mudahan semua afirmasi yang sudah dilakukan baik oleh Kemenpan RB maupun BKN tentunya dapat kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 20. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sudah kita jawab semua beberapa persoalan yang kemarin ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Terakhir digarisbawahi oleh Bu Menteri bahwa ini melaksanakan perintah yang ada dalam Undang-Undang ASN untuk segera kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kalau ada 1 atau 2 atau 3 yang mau bertanya, tolong nanti host di spotlight. Boleh raise hand, saya persilahkan. 1 DPRD Riau, kemudian yang berikutnya Kabupaten Kota Waringin. Kemudian ada yang dari provinsi, untuk perwakilan provinsi. Silahkan dari DPRD Riau. Ini silahkan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BKN dan jajaran. Pak, suaranya lebih keras lagi, lebih mendekat kepada laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Ya, bagus. Ya, terima kasih Pak sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan argumen tentang penataan ASN tahun 2024. Beberapa ada yang telah disampaikan oleh BKN tentang mekanisme-mekanisme yang sudah
dijabarkan untuk pengangkatan yang P3K paruh waktu. Nah, untuk ASN P3K nanti yang tidak lulus yang paruh waktu ini kan sudah dijelaskan juga tadi bahwa akan menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah dilaksanakan. Namun untuk sebagian jabatan ada beberapa yang mungkin harus saya sampaikan, seperti jabatan yang mungkin saya juga sebagai peserta P3K yang tidak lulus paruh waktu, dan melihat jabatan untuk jabatan saya yang saya ambil kemarin adalah jabatan perisalah legislatif. Nah, untuk jabatan perisalah legislatif ini kan jabatannya formasinya adalah di formasi yang ada di portal BKN. Nah, dari 7 tersebut ada 12 yang mendaftar, dan salah satunya adalah saya sebagai staf humas DPRD yang notabene adalah bekerja full 1 hari dari jam kerja masuk sampai jam kerja pulang. Nah, beberapa hari yang lalu kami juga ada sosialisasi tentang BKN, tentang tes pengangkatan P3K. Nah, di situ disebut bahwa untuk kelulusan itu nanti dipertimbangkan dari pengalaman kerja yang sudah lama di stasi tersebut. Nah, bagaimana menurut BKN yang untuk formasi yang saya tersebut ini? Baik, sudah saya tangkap pertanyaannya. Terima kasih. Berikutnya untuk Bapak PJ Wali Kota Padang, selanjutnya BKP SDM Kota Waringin, dan selanjutnya BKD Provinsi NTT. Tolong nanti dari host di spotlight. Pak PJ silakan. Andre Algamar, Pak PJ Wali Kota Padang, izin melaporkan. Kami Pemko Padang punya formasi 4.899. Itu sudah diumumkan Menpan RB, dan kita sudah melaksanakan Labang 1, Pak. Pertanyaan saya, masih ada di formasi itu pegawai dan ASN kami yang kurang 2 tahun, Pak. Sebanyak 250 orang. Kurang itu ada yang sebulan, ada 2 bulan. Sesuai aturan tentu tidak bisa mengikuti ujian. Nah, untuk itu mohon solusinya Bapak. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Berikutnya nanti kita kumpul dulu semua pertanyaannya. Kemudian BKP SDM Kota Waringin. Silakan. Oh, Kota Waringin dulu atau NTT dulu yang sudah tersambung? NTT. Kami persilakan Kepala BKD NTT. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKN, Bapak Sudan, Profesor Sudan, yang saya hormati Ibu Menpan yang diwakili, singkatnya peserta rakor yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang telah diambil oleh pusat, dalam hal ini dari Menpan maupun dari BKN terhadap beberapa langkah yang ditempuh berkaitan dengan penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Perpanjangan waktu untuk proses pendaftaran tenaga non-ASN seleksi tahap 1 dan tahap 2, di mana dilakukan tanggal 30 Desember yang lalu, diperpanjang ke tanggal 7, lalu kemudian diperpanjang lagi ke tanggal 15. Ada beberapa hal yang saya mohon kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menpan maupun BKN. Yang pertama, dalam rapat tanggal 30
itu bersepakat bahwa kita akan menyelesaikan dulu posisi tenaga non ASN yang sudah terdata di database BKN yang belum selesai mendaftar dan segera melakukan pendaftaran. Kemudian di rapat kedua tanggal 10 Januari kemarin juga ditegaskan kembali oleh Kemenpan bahwa yang kita laksanakan saat ini adalah penyelesaian pendaftaran untuk tenaga non ASN yang sudah terdata di database BKN. Sehingga perpanjangan waktu ini dalam rangka menyelesaikan sisa yang belum mendaftar. Nah, tadi juga disampaikan kembali bahwa NTT sampai posisi hari ini masih tersisa 500-an yang belum mendaftar, dan kami terus berkoordinasi di waktu sisa untuk segera menyelesaikan pendaftaran terhadap tenaga non ASN dimaksud. Nah, ada beberapa hal yang saya mohon kebijakan sebagaimana kemarin disampaikan Ibu Menpan bahwa pasca pendaftaran tenaga non ASN dan seleksi tahap kedua, maka akan diambil kebijakan terhadap beberapa persoalan-persoalan sebagaimana diangkat oleh Gubernur Kepulauan Riau. Nah, terhadap hal itu kondisi yang kami hadapi saat ini, pertama, sebagaimana surat sekda yang disampaikan kepada Ibu Menpan bahwa masih tersisa tenaga XDHK 2 sebanyak 39 orang yang mengikuti seleksi pada tahun 2013, namun mereka belum diangkat. Persoalan 39 tenaga ini, mereka pada saat pendataan BKN itu tidak mendaftar, tetapi mereka sudah ikut seleksi tahun 2013. Namun tidak bisa diangkat pada saat itu karena masalah formasi. Mereka saat ini tidak bisa mendaftar karena linknya belum bisa dibuka oleh BKN. Nah, terhadap masalah ini kami mohon kiranya kepada 39 tenaga XTHK 2 ini ada kebijakan 1-2 hari ini sehingga mereka bisa mendaftar, dan mereka sudah mendaftar pada seleksi tahap pertama. Ternyata belum bisa diangkat karena masalah formasi yang terbatas dari disiapkan dengan peserta yang lebih, maka mereka ini akan dari P3K per waktu. Nah, ini kami mohon. Baik, Pak Kepala BKD, sudah kita tangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nanti di surat dan di keputusan Menpan yang baru yang Bapak pertanyakan lengkap sudah ada. Tapi nanti kita sampaikan secara makro, nanti Bapak bisa dalami di dalam Menpan yang dijelaskan Pak Aba tadi. Ya, sudah kami tangkap Pak Kepala BKD NTT. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Berikutnya yang terakhir dari BKPSDM Kota Waringin. Ya, terima kasih Pak Kepala. Izin perkenalkan, saya Rendra dari perwakilan BKPSDM Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami dalami terkait paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi Suharmen tadi ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan di slide rekomendasi solusi. Yang pertama adalah permasalahan terkait salah memilih formasi, di mana di sana rekomendasi yang disampaikan adalah instansi bersurat perubahan pilihan formasi. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, kami instansi bersuratnya ke mana, kemudian mekanismenya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pelamar tahap 1 tidak hadir ujian CAT dengan alasan sakit atau ibadah umroh. Ini kemudian solusinya adalah mendaftar seleksi P3K tahap 2. Nah, ini yang kami ingin dalami juga adalah bagaimana mekanismenya ini. Apakah instansi bersurat atau otomatis nanti teman-teman pelamar yang kemarin tidak hadir saat seleksi kompetensi tahap 1 itu bisa langsung mendaftar. Yang terakhir mungkin yang nomor 3 terkait dengan permasalahan non-ASN daftar CPNS, kemudian tidak lulus SKD atau SKB. Rekomendasi yang disampaikan dalam paparan tadi adalah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait ini yang ingin kami perjelas adalah non-ASN yang dimaksud ini adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN 2022 atau seluruh non-ASN. Yang kemudian di tempat kami memang ada non-ASN yang tidak terdaftar dalam database
BKN 2022, kemudian ikut seleksi CPNS dan mereka ada yang gugur di SKB maupun SKB. Nah, itu apakah termasuk dalam kriteria yang dimaksud atau bagaimana? Mungkin itu Pak Kepala pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari 4 penanya ini perlu saya sampaikan bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN. Ya, jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semua nanti minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. Kemudian untuk teknis nanti menghidupkan, membuka linknya Pak Harmen, nanti tolong disampaikan. Yang kemarin sudah ikut di calon sebagai CPNS, kemudian tertutup linknya. Nah, ini kebijakannya akan kita buka. Nanti Pak Harmen untuk menjelaskan, dan yang terakhir dari Kota Waringin Barat tadi, teknisnya seperti apa. Pak Haryomo dan Pak Aba nanti silakan untuk merespon 4 pertanyaan ini. Terakhir Pak Harmen untuk yang teknisnya. Pak Haryomo, Pak Waka silakan. Terima kasih Pak Kepala. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Harmen, dan Pak Deputi SDMA, Pak Aba, kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Armin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa, dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun, ya kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database, ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB, itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang pasca tenaga non-ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena formasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di BKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SCACN kita. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus, karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K.
Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD, tidak lulus, atau SKD lulus tetapi SKB-nya tidak lulus, sehingga tidak bisa diangkat, maka yang bersangkutan itu tidak wajib ikut seleksi tahap kedua. Nanti hanya diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu. Tapi kalau misalnya dia mendaftar CPNS, belum sempat seleksi karena TMS pada waktu seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahap kedua. Jadi prinsipnya tidak bisa mereka mendaftar itu 2 tempat, yaitu untuk P3K maupun PNS berdasarkan Permenpan 6 tahun 2024. Termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana dengan jabatan pegawai atau petugas irigasi, ya. Moga-moga kalau misalnya di situ ada, ya daftar aja di situ, formasinya ada. Tapi kalau sampai tidak ada, kembali lagi ke jabatan tampungan. Sehingga tampungan ini harapannya bisa mengakomodir semuanya yang ada di dalam database BKN dan tidak ada alasan lagi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Tapi yang saya hormati, kaitannya dengan nanti secara teknis dari Kalimantan, dari Kota Waringin Barat, ada beberapa yang tadi salah milih formasi. Nah, mekanisme nanti Pak Deputi yang akan menyampaikan, termasuk yang dia sakit kan nanti akan ikut tahap kedua, karena yang bersangkutan memang belum pernah ikut seleksi. Prinsip, jadi sekali lagi yang belum pernah ikut seleksi, ya, apakah itu tahap pertama dan tahap kedua, itu dia tahap pertama dan CPNS, maka dia ikut seleksi tahap kedua. Jadi kalau kemarin sudah ikut seleksi tahap pertama, sebetulnya tidak akan ada istilah tidak lulus, maka dia akan diangkat menjadi P3K, apakah dia penuh waktu atau paruh waktu, itu tergantung nanti dari jumlah formasi, di posisi di berapa dianya, dan yang kedua kaitannya dengan yang berkaitan anggaran yang disediakan oleh instansi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Aba, kaitannya dengan mereka yang nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, apabila yang bersangkutan itu ternyata memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penuh waktu, dia akan diangkat menjadi penuh waktu. Syarat yang pertama tentu ada formasi yang diajukan dulu kepada Menpan. Yang kedua, kinerjanya tentunya sangat baik sehingga dia layak untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan yang ketiga, tentu ketersediaan anggaran sehingga yang bersangkutan itu oleh instansi memang dimungkinkan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bagi mereka yang diangkat sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi tenaga non-ASN, tetapi setelah 31 Desember 2022 dan itu tidak masuk dalam database, nanti kebijakannya akan menunggu selanjutnya. Apakah akan nanti diangkat dengan kriteria misalnya minimal dia masa kerja 2 tahun, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk menata ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, intinya fokus kita adalah yang ada di dalam database BKN terlebih dahulu. Dari 1,7 tadi sudah ada beberapa yang diterima menjadi PNS, yang diangkat, atau dia selesai lulus, nanti bukan lulus, istilahnya bisa diangkat untuk tahap yang pertama, maka sisanya itu akan diharapkan bisa mengikuti seleksi di tahap kedua, kecuali mereka yang tidak lulus CPNS dan sudah ikut seleksi SKD maupun SKP, tinggal diangkat menjadi paruh waktu. Itu tambahan kami Pak Kepala, kami kembalikan ke beliau. Terima kasih Pak Waka. Selanjutnya Pak Aba, ada yang ingin direspon, kami persilakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala, Pak Waka, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menggarisbawahi, tadi ada yang non-ASN tapi melamar ke CPNS, dia lulus, tapi dia bukan database, maka dia tidak masuk ke dalam kriteria di kebijakan kita yang baru. Jadi mereka pun yang ikut mendaftar di CPNS itu adalah bagi mereka yang memang tadi ada dalam database BKN sudah seleksi, tapi nggak lolos SKD atau SKB gitu ya. Termasuk kalau yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya, itu pun orang yang ada dalam database itu sudah bisa ya. Jadi nggak ada masalah karena dia akan ikut ke tahap kedua. Barangkali ini Pak Kepala, Pak Waka yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Teknis di Pak Harmen. Silakan Pak Harmen untuk bisa dijelaskan membukanya bagaimana, pengajuannya bagaimana. Monggo. Bagaimana solusinya pada saat mereka kemudian salah dalam memilih formasi? Konkretnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman instansi? Teman-teman instansi perlu bersurat ke Kepala BKN, Seki Kedeputian Sistem Informasi dan Digitalisasi. Nanti dari surat tersebut kemudian kami akan membuka atau mengaktifasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan perbaikan terhadap nama-nama yang diajukan salah di dalam memilih formasi. Begitu juga terkait dengan mereka yang sudah mendaftar tahap 1 tetapi kemudian tidak hadir pada saat melakukan seleksi di tahap 1. Tadi misalnya apakah dia karena sakit, apakah dia karena sedang melaksanakan ibadah misalnya, dan di dalam surat Menpan yang baru mereka kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi di tahap kedua. Maka kami tentu tidak tahu apakah yang bersangkutan tadi memang hadir atau tidak hadir, maka perlu teman-teman instansi bersurat ke Kepala BKN, Seki, Deputi Sistem Informasi, untuk nanti kami buka dan kami tampilkan data-data para orang-orang yang kemudian tidak hadir pada saat di dalam pelaksanaan seleksi di tahap 1 yang lalu wakil kepala tadi. Bahwa prioritas kita adalah mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Nah, di dalam catatan kami, tadi kami sudah menyampaikan bahwa mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN BKN yang mengikuti seleksi kemarin itu sebanyak 62.445 orang. Setelah kita melakukan pengolahan hasil, yang lulus sampai dengan akhir, yang mendapatkan formasi CPNS itu sebanyak 5.302 orang, dan yang tidak lulus seleksi CPNS sebanyak 57.143 orang. Nah, 57.143 orang ini karena dia terdaftar di dalam database non-ASN, maka mereka lah yang kemudian akan langsung otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksi di tahap kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Mereka nanti akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan surat Menteri PAN RB, sehingga dan sejalan dengan peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024 bahwa setiap peserta seleksi calon aparatur sipil negara 2024 itu hanya bisa mendaftar di salah satu formasi jabatan di dalam tahun formasi yang sama. Nah, itu yang pertanyaan dari Pak Rendra tadi terkait dengan bagaimana mekanismenya, dan tentu dengan konfirmasi surat dari Bapak Ibu kami akan membuka link yang bersangkutan sehingga bisa dilakukan perbaikan terhadap data-data yang bersangkutan, karena apakah itu karena salah pemilih formasi, apakah karena memang tidak hadir pada saat mengikuti seleksi di tahap 1 kemarin. Itu mungkin tambahan dari kami Pak Kepala. Terima kasih Pak. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita sudah menyampaikan beberapa kebijakan baru untuk melakukan adopsi dan adaptasi terkait dengan beberapa masalah yang belum selesai. Nah, untuk itu kita sudah berusaha seoptimal mungkin dan perlu dukungan dari Ibu Bapak serta seluruh pegawai honorer yang sudah terdata dalam database 2022 untuk mendaftar. Terima kasih semua Pak Waka, Bu Sesma, Bapak-Bapak, para deputi.
semuanya, rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota yang hadir beserta seluruh jajaran. Salam hangat dari Cililitan, dari BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.